Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahib, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan semester 1B. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Indah Pohmatasari, STMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan tugas UTS ini kepada saya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang identitas nasional. Identitas nasional. 1. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh satu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. 2. Unsur pembentukan identitas nasional. Yang pertama ada sejarah, kedua kebudayaan, 3 suku bangsa, 4 agama, dan yang terakhir kelima bahasa. Pertama, sejarah. Sejarah adalah catatan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh satu bangsa dalam perjalanan hidupnya. Sejarah juga merupakan sumber inspirasi dan motivasi bagi bangsa untuk menghadapi tantangan masa depan. Sejarah bangsa Indonesia mencakup masa prakolonial, revolusi, kemerdekaan, hingga reformasi. Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia telah menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam mengusir penjajah asing dan mempertahankan kedaulatan negara. Bangsa Indonesia juga telah mengalami masa kejayaan yang gemilang dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer melalui kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Sejarah bangsa Indonesia menjadi salah satu unsur membentuk identitas nasional sebagai bangsa yang pantang menyerah dan pejuang kebebasan. 2. Kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil karya cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwujudkan dalam bentuk benda-benda atau gagasan-gagasan yang memiliki nilai-nilai tertentu. Kebudayaan juga mencerminkan cara hidup, pandangan dunia, dan kepribadian suatu bangsa. Peradaban bangsa Indonesia tercermin dalam dasar negara Pancasila yang menunjukkan kekuatan atas nilai-nilai bersama yang majemuk. Pengetahuan bangsa Indonesia dapat dilihat dari kekayaan pencapaian bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim. 3. Suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan asal-usul, bahasa, adat istiadat, tradisi, dan wilayah tempat tinggal. Suku bangsa juga merupakan salah satu faktor pembentuk identitas etnik atau rasial suatu individu atau kelompok. Suku bangsa di Indonesia sangat beragam dan tersebar di seluruh wilayah Nusantara. 4. Agama. Agama adalah sistem keyakinan dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam bentuk ajaran-ajaran, norma-norma, ritual-ritual, dan simbol-simbol yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Agama di Indonesia sangat beraneka ragam dan dijamin kebebasannya oleh konstitusi. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020, terdapat 6 agama resmi yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, terdapat juga berbagai aliran kepercayaan yang dipeluk oleh sebagian masyarakat Indonesia. Agama-agama di Indonesia memiliki ajaran-ajaran yang berbeda-beda, namun tetap menghormati dan menghargai keragaman tersebut dalam semangat kerukunan beragama. Agama-agama di Indonesia menjadi unsur pembentuk identitas nasional sebagai bangsa yang beriman dan bermoral. Dan yang terakhir ada bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi verbal atau lisan yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, dan informasi. Bahasa juga merupakan lambang identitas sosial dan budaya suatu bangsa. Bahasa di Indonesia sangat beragam dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat.
Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan sebagai alat komunikasi resmi antara pemerintah dan rakyat, serta antara suku-suku bangsa di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang mengikat seluruh komponen bangsa dalam satu kesatuan nasional. Bahasa-bahasa di Indonesia menjadi unsur pembentuk identitas nasional sebagai bangsa yang komunikatif dan bersatu. 3. Proses berbangsa. Proses berbangsa adalah satu upaya yang melibatkan individu-individu dalam suatu wilayah atau negara untuk membentuk identitas bersama, memperkuat hubungan antara mereka dan bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Proses ini melibatkan berbagai aspek termasuk budaya, sejarah, nilai-nilai, politik, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa persatuan dan solidaritas di antara warga negara sehingga mereka dapat bekerja bersama untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. 4. Karakteristik bangsa. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yang disebut sebagai bahasa Indonesia. Bahasa merupakan sistem yang secara arbiter dibentuk dari unsur-unsur ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana interaksi satu sama lain. 2. Bendera negara. Sang Merah Putih dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 menyebutkan bahwa bendera negara adalah sang merah putih, artinya berani, artinya merah, artinya berani, dan putih berarti suci. 3. Lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman pada 1924, namun dimainkan pertama kali saat Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Lagu ini ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. 4. Semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralisme dan multikulturalisme dalam kehidupan yang terikat dalam satu kesatuan. 5. Dasar hukum negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi dalam negara dan sebagai hukum dasar tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Hukum dasar negara ini meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahannya. 6. Kebudayaan. Kebudayaan daerah disebut kebudayaan nasional. Kebudayaan bisa berupa kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah adalah suatu budaya asli setiap suku atau daerah yang diwariskan nenek moyang secara turun-menurun. Kebudayaan daerah inilah kemudian kita kembangkan menjadi kebudayaan nasional yang bisa dinikmati oleh seluruh bangsa. 5. Implementasi nilai perjuangan melalui PKN. Implementasi nilai perjuangan melalui pendidikan kewarganegaraan atau PKN dalam membangun identitas nasional dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Pembelajaran sejarah. Melalui pembelajaran sejarah, siswa dapat memahami perjuangan para pahlawan dan tokoh penting dalam sejarah bangsa. Mereka dapat memahami nilai-nilai seperti keberanian, patriotisme, dan semangat juang yang diperjuangkan oleh para pejuang kemerdekaan. Hal ini akan memperkaya pemahaman mereka tentang identitas nasional. 2. Upacara bendera dan hari-hari nasional. Sekolah dapat mengadakan upacara bendera dan memperingati hari-hari nasional secara rutin. Hal ini dapat membantu siswa merasakan semangat nasionalisme dan memahami pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Proyek kewarganegaraan. Siswa dapat dilibatkan dalam proyek-proyek kewarganegaraan yang berhubungan dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Ini dapat melibatkan kegiatan sosial, pembersihan lingkungan, atau melalui pengenalan lambang
dan simbol nasional. Siswa dapat dikenalkan dengan lambang dan simbol nasional seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Mereka dapat memahami makna dan pentingnya simbol-simbol ini dalam membentuk identitas nasional. Keempat, ada pelibatan dalam diskusi dan debat. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi dan debat tentang isu-isu nasional dan sosial dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai perjuangan dan identitas nasional. Yang kelima, melalui berbagai metode pembelajaran dan kegiatan di sekolah, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan dan memperkuat identitas nasional generasi muda. Kesimpulannya, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan yang lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.